Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Hari ini sesuai dengan judulnya, gue akan review Indiana Jones The Dial of Destiny. Indy! Give him hell, Indiana Jones! Sorry! But I've been looking for this. Berfokus kepada seorang arkeolog bernama Indiana Jones yang berpacu dengan waktu untuk mendapatkan sebuah plat legendaris. Plat legendaris tersebut akan berdampak besar karena dapat mengubah jalannya sejarah. Ditemani oleh putri baptisnya yang bernama Helena, akhirnya Indiana Jones memulai kembali petualangan baru di usia tuanya. Dia terpaksa memulai perjalanan baru bersama Helena guna mencegah tindakan Jurgen Voller, mantan seorang Nazi yang ingin menyalahgunakan plat legendaris tersebut. Secara hype, gue suka banget sama film ini. Karena film ini bisa membawa kita sebagai penonton bernostalgia kembali dengan petualangan seru Indiana Jones. Sepanjang film didominasi dengan adegan full action. Karena memang Indiana Jones ini tuh lekat banget dan khas banget sama yang namanya petualangan. Dan karakter Indiana Jones ini tuh selalu melawan seorang penjahat. Ada warna baru dari karakter-karakter yang belum kita lihat di film sebelumnya. Ada Helena, ada Teddy, ada Jurgen Voller. Wah, ini benar-benar mewarnai petualangan Indiana Jones jadi lebih seru lagi. Karakter utama Indiana Jones ini adalah seorang arkeolog. Jadi penemuan-penemuannya, petualangannya itu selalu berbau-bau sejarah. Dengan eksplorasi tata artistik yang megah seperti setting di goa, terus setting di laut, bahkan di udara, terus di Tangier Maroko, dan setiap detailnya itu membawa kita ke sebuah petualangan yang jauh lebih seru lagi. Dan setiap filmnya tuh gue kayak belajar tentang hal baru. Kita jadi lebih tahu tentang sosok Archimedes, karena plat legendaris tersebut yang nyiptain adalah Archimedes. Ternyata plat legendaris tersebut di film ini diceritakan bisa mengubah alur sejarah. Dan faktor yang gak kalah penting menurut gue adalah acting dari Harrison Ford dan juga Mads Mikkelsen. Wah, itu bener-bener bikin film ini jauh lebih bernyawa, guys. Indiana Jones 5 emang udah lekat banget sama Harrison Ford. Di umurnya yang udah 80 tahun sekarang, gue ngeliat actingnya, bro, masih on point. Dan ini didukung dengan bad guys-nya atau villain di film ini, yaitu Mads Mikkelsen. Dia sebagai Jurgen Voller di sini, karakternya intimidatif, jahat, dan bisa manipulasi orang lain untuk mengikuti kemauan dia. Yang paling on point menurut gue di sini sisi keji dan juga egoisnya seorang mantan Nazi. Di film ini juga ada kekurangannya yang menurut gue rada fatal sih. CGI di film ini menurut gue kurang maksimal. Karena apa? Ketika ada angle dari samping, itu mukanya Harrison Ford tuh kerasa banget ada gerakannya. Jadi kurang smooth lah. Tapi kalau dari depan masih aman-aman aja sih menurut gue. Selain itu ada beberapa plot hole yang bikin gue ganjel sih sebenarnya. Yang pertama, kita nggak dikasih tahu sistem kerja plot legendaris yang diciptakan oleh Archimedes. Gimana resikonya, gimana dampaknya kalau dia tinggal di masa lampau dan tidak mau balik ke masa yang sebenarnya dijalankan oleh Indiana Jones. Menurut gua, alangkah baiknya jelaskan lebih dalam lagi resiko dan dampak plat legendaris tersebut ketika jatuh di tangan orang yang salah. Jadi menurut gua di sini karakter yang punya goals paling jelas itu malah Jurgen Voller. Dia pengen mendapatkan plat legendaris tersebut dan pengen mengubah masa lampau di mana pada saat Jerman kalah di Perang Dunia. Yang kedua, menurut gua ganjal banget sama adegan di pesawat ketika Jurgen Voller dan para Nazi berhasil balik ke masa lampau, tapi dia malah balik ke masa Romawi. Itu anggota Jurgen Voller malah nembakin orang-orang Romawi yang lagi perang. Yang gue tanya, ada masalah apa sih Nazi-Nazi ini tuh ikutan nembak-nembak si orang Romawi itu? Yang kedua, formula old school good guys versus bad guys. Karakter utama atau protagonis menemukan teka-teki dan bisa memecahkannya. Bad guys-nya datang untuk mengambil apa yang udah dipecahkan oleh karakter utama. Selanjutnya, teka-teki kedua. Indiana Jones memecahkan masalah, tiba-tiba di penghujung ada lagi tuh Nazi datang untuk ngambil barang yang udah dipecahin susah-susah sama si Indiana Jones. Ini adalah formula old school yang menurut gua bisa selalu ketebak. Harus dimodifikasi lagi dan dimodernisasi secara cerita dan secara plot twist gitu ya. Dan yang terakhir, endingnya anti klimaks menurut gua. Karena endingnya gak memorable menurut gua. Dan diselesaikan dengan gitu aja udah.
Oke, tapi secara overall gue suka film ini. Gue seakan-akan bisa bernostalgia kembali ke masa-masa dimana gue kecil nonton Indiana Jones. Jadi, gue akan kasih rating film ini 3/5 kayak rating. Menurut gua, film ini cocok ditonton untuk kalian yang pengen memulai petualangan baru dalam hidup kalian. Wah, sok-sok quotes banget. Atau kalian semua yang sama kayak gua, pengen nostalgia kembali sama petualangan khas Indiana Jones, sok atuh langsung aja ke bioskop, guys. At last but not least, sorry banget kalau review ini banyak spoilernya karena gue excited banget buat share ini ke kalian semua. So, Nandika pamit, sampai jumpa di review berikutnya, guys. Bye-bye.